Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Dans di pembahasan Suikoden. Seperti biasa, di video kali ini gua bakal lanjut bahas manga Gensho Suikoden 3 volume 3 chapter 2. Oke, daripada kelamaan, langsung aja kita ke pembahasannya. Gedo yang kemarin terburu-buru pergi ke suatu tempat setelah mendengar informasi dari Duke. Akhirnya ia dan yang lainnya sampai ke sebuah desa bernama Lebuk yang masih berada di kawasan Harmonia. Nah, desa Lebuk ini adalah desa yang sangat unik, yang dimana mereka hidup berdampingan dengan serangga raksasa yang menjadi partner mereka dalam pertempuran. Mereka juga terkenal sebagai angkatan udara Harmonia yang sangat kuat dan sangat cepat, yang dimana hal itu bertolak belakang dengan ukuran serangga mereka yang sangat besar. Ketika mereka sampai di sana, penjagaan desa tersebut sangat ketat karena ada seorang bishop Harmonia yang sedang berada di sana. Di sisi lain, Ayla yang sedang berkeliling menelusuri desa, secara tidak sengaja ia bertabrakan dengan seorang wanita yang membawa sejumlah makanan dan mengatakan kalau makanan yang dibawanya yang jumlahnya sedikit adalah jatah makanannya selama 1 minggu. Ayla yang mendengarnya pun langsung terkejut, tapi karena ia sedang terburu-buru, ia langsung pergi meninggalkan Ayla dan memberitahu Ayla lokasi rumahnya jika Ayla ingin menemuinya. Nah, di saat yang sama, di sana sedang terjadi pertikaian antara seorang pemimpin divisi pasukan yang bernama Franz dengan para prajurit Lebuk lainnya. Mereka mengatakan kalau Franz adalah pengkhianat bangsa Lebuk, yang dimana ia telah mengabdikan dirinya sepenuhnya kepada kerajaan Harmonia demi mendapatkan uang. Franz yang kesal mendengar hal itu pun langsung mengatakan kalau mereka bukanlah Grasslander lagi, melainkan mereka para bangsa Lebuk sudah menjadi bagian dari kerajaan Harmonia. Lalu alasan ia mengabdi kepada Harmonia adalah untuk mendapatkan uang serta menaikkan kasta penduduk Lebuk dari kelas 3 menjadi penduduk kelas 2. Yap, para penduduk Lebuk dulunya adalah Grasslander sama seperti Karaya dan yang lainnya. Tapi 50 tahun yang lalu sejak perjanjian gencatan senjata, mereka ditinggalkan begitu saja oleh para Grasslander yang lain sehingga wilayahnya diambil oleh kerajaan Harmonia. Dan hal itulah yang menjadikan mereka sebagai penduduk kelas 3 atau kasta terendah yang ada di kerajaan Harmonia. Lanjut ke story-nya, karena keributan yang terjadi sangat mengganggu ketenangan Bishop yang sudah berada di sana, Lady Sarah sebagai tangan kanannya Bishop pun datang memerintahkan mereka untuk berdamai dan istirahat karena besok mereka akan menyerang desa Chisa. Pada saat itu Gedo dan Sarah juga sempat saling kontak mata, seakan-akan mereka berdua akan menjadi ancaman bagi diri mereka masing-masing. Singkat cerita, pada malam hari, Ayla menemui wanita bernama Iko yang bertemu dengannya tadi siang. Di sana Iko menceritakan tentang sejarah desa Lebuk karena Ayla yang sangat penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi di sana. Sebaliknya, Ayla juga menceritakan banyak hal tentang Grassland karena penduduk Lebuk tidak boleh pergi keluar kecuali untuk menjalankan sebuah misi. Sehingga hal itu membuat mereka tidak tahu apa-apa tentang dunia luar, terutama negara lain. Di sisi lain, Gedo yang merasa curiga kepada Masked Bishop memutuskan untuk menyelidikinya secara diam-diam. Ia mendapatkan informasi dari warga sekitar kalau besok pagi sebelum menyerang desa Chisa, sang Bishop akan pergi mengunjungi Insect Altar, yang dimana dulunya Insect Altar adalah altar Flame Champion yang diubah namanya oleh penduduk desa Lebuk menjadi Insect Altar. Mereka melakukan hal itu agar kerajaan Harmonia tidak menghancurkan altar tersebut karena memiliki hubungan dengan Flame Champion. Nah, tiba-tiba di saat sedang mencari informasi, ada seekor kucing hitam yang mengancam Gedo untuk tidak mencampuri urusan mereka. Yap, kucing tersebut bukanlah kucing biasa, melainkan ia adalah Sarah yang menyamar agar tidak diketahui oleh warga maupun pasukan Lebuk. Di sini wajah Masked Bishop juga diperlihatkan walaupun identitasnya masih sangat misterius. Keesokan harinya, Iko membujuk Franz untuk berdamai dengan yang lainnya. Tapi Franz mengatakan kalau ia melakukan semua itu demi desa Lebuk, bukan demi Harmonia ataupun kepentingan pribadinya. Nah, ternyata Franz ini adalah pacarnya Iko. Hal ini karena penduduk kelas 3 Harmonia tidak diperbolehkan menikah seperti penduduk kelas 1 maupun kelas 2. Mereka benar-benar tidak diperlakukan sebagai manusia, sehingga banyak larangan yang diberikan kepada penduduk kelas 3 yang menunjukkan perbedaan yang sangat jauh antara kelas 1 dan 2 dengan kelas 3. Di sisi lain, Gedo dan yang lainnya sudah sampai di Gunung Senai, tempat Flame Champion atau Insect Altar berada. Lalu beberapa saat setelah memasuki goa, Ayla merasakan hawa kehadiran sosok yang menghancurkan desa Karaya yang berada tidak jauh dari mereka. Ia pun langsung menuju ke lokasi tersebut tanpa mendengarkan perintah Gedo. Dan tiba-tiba ketika Gedo dan yang lainnya berusaha mengejar Ayla, Duke bersama dengan kelompoknya datang menyerang Gedo untuk menghadangnya. Hal itu karena mereka dibayar oleh Masked Bishop untuk menghalangi Gedo agar tidak mencampuri urusan mereka. Nah, karena Gedo yang sedang terburu-buru dan tidak memiliki waktu untuk meladeni Duke, Gedo mengeluarkan sebuah aliran petir yang melapisi pedangnya sampai membuat Duke jatuh pingsan. Lalu ia bergegas menyelamatkan Ayla yang dimana ketika ia baru saja sampai ke lokasi yang ditunjukkan oleh Spirit, ia langsung dicekik oleh Hubert sampai hampir mati jika Gedo tidak menyelamatkannya.
Yap, sosok yang dirasakan Ayla dengan kekuatan spirit adalah Yuber. Dan di sana terjadi pertarungan yang cukup sengit antara Yuber versus Gedo. Nah, di pertarungan ini Yuber sama sekali tidak mengeluarkan kekuatan Eiffel Throne. Walaupun kekuatan Eiffel Throne sendiri juga masih menjadi misteri. Di dalam pertarungan duel mereka juga, Yuber masih menahan dirinya karena Mas Bishop meminta Yuber untuk tidak membunuh Gedo. Yang dimana secara tidak langsung hal ini menunjukkan kalau level kekuatan Yuber berada jauh di atas level Gedo. Karena sadar kalau lawan yang berada di hadapannya sangat kuat, Gedo akhirnya mengeluarkan sebuah bola petir yang mengenai Yuber dengan telak, sehingga hal itu membuatnya terluka cukup parah. Nah, karena kondisinya yang sedang tidak menguntungkan, akhirnya Masked Bishop menyuruh Gedo untuk pergi dan akan memberikan hukuman setelah penyerangan Harmonia ke desa Chisa. By the way, kelompok Gedo yang berhasil menyusulnya pada saat itu juga melihat pertarungan Gedo versus Yuber. Sehingga semua anggota kelompok Gedo yang melihat pertarungannya dengan Yuber, mereka tidak menyangka kalau Gedo memiliki kekuatan tersembunyi yang ia rahasiakan dari mereka. Hal itu membuat Joker teringat dengan rumor lama tentang pemegang True Lightning Rune yang pernah ia dengar. Yang dimana orang-orang mengatakan kalau pemegang True Lightning Rune adalah orang berambut hitam dan bermata satu dengan tubuh yang cukup besar. Dan juga katanya dia adalah salah satu anggota penting Firebringer yang telah mengalahkan banyak pasukan Harmonia di peperangan yang terjadi 50 tahun yang lalu. Di sisi lain, ternyata Gedo bertemu dengan Jimba dan sedang membicarakan kerajaan Harmonia yang telah bergerak karena berakhirnya perjanjian perdamaian selama 50 tahun dengan Graceland. Jimba mengatakan bahwa ia akan membuka segel runnya dan mengajak Gedo untuk bertarung melawan Harmonia meski tanpa Flame Champion. Tapi Gedo yang mendengar hal tersebut langsung membalas bahwa tidak ada yang berubah darinya sejak 50 tahun yang lalu. Yang dimana ia akan tetap bertarung sendirian dengan membawa takdir True Lightning Rune yang ada di tangannya. Nah, jadi bisa dibilang Gedo sangat membenci Flame Champion yang memiliki sifat pengecut dan egois. Karena ia lebih memilih mengorbankan desa Lebuk setelah membuat perjanjian perdamaian dan tidak bertanggung jawab karena lebih memilih hidup menua bersama pasangannya dengan mencopot True Fire Rune dari tangannya. Gedo juga tidak bisa memaafkan Jimba yang memilih untuk mengikuti jalan hidup Flame Champion. Sedangkan selama 50 tahun ini Gedo selalu berkelana mencari informasi dan melatih dirinya agar selalu menjadi lebih kuat. Hal itu karena ia tidak yakin kalau Flame Champion dan Jimba akan bertarung melindungi rakyat Graceland maupun negara lain ketika mereka diinvasi oleh Harmonia. Jadi bisa dibilang selama ini Gedo menderita dan menanggung beban berat sendirian demi melindungi orang-orang di masa depan. Lalu ia juga mengatakan kalau ia akan membubarkan kelompoknya karena tidak ingin membuat mereka menderita demi melindungi orang-orang dari serangan Harmonia. Tapi tiba-tiba, Ash yang sedang menguping pembicaraan mereka bersama yang lainnya, ia mengatakan bahwa mereka juga akan ikut bertarung dengannya karena selama ini mereka selalu menderita dan bahagia bersama seperti sebuah keluarga. Sedangkan Ayla yang mengira kalau Jimba datang untuk membawanya pulang, ia mengatakan bahwa ia tidak akan pulang sebelum menjadi lebih kuat dan membunuh orang yang telah menghancurkan desa Karaya. Karena mendengar kalau semuanya ingin bertarung bersamanya, Gedo merasa senang karena telah memiliki sesuatu yang sangat berharga tanpa ia sadari. Sedangkan Jimba merasa kalau ia tidak memiliki orang-orang yang menganggap dirinya sangat berharga. Nah, dari sini kita bisa tahu kalau dari semua pemegang True Rune yang ada di Suikoden 3, Gedo adalah orang yang memiliki pemikiran paling benar dan bijak selain pemegang True Wind Rune. Hal ini mungkin bakal gue bahas di satu video karena kalau dibahas di sini videonya bakal kepanjangan. Oke, lanjut. Beralih ke Hugo yang sedang beristirahat di desa bebek, ia bertemu dua orang aneh yang juga sedang mencari Flame Champion sama seperti Hugo. Yap, mereka adalah Halek dan Mua. Mereka adalah ksatria Kamaro yang datang jauh-jauh untuk mencari Flame Champion. Bagi yang belum tahu, Kamaro adalah sebuah wilayah kecil yang berada di utara Graceland dan selatan Northern Outlands. Mereka datang jauh-jauh untuk mencari Flame Champion karena mengetahui kalau perjanjian perdamaian 50 tahun yang lalu dengan Harmonia sudah berakhir. Yang dimana jika Harmonia berhasil memenangkan pertempuran, maka wilayah-wilayah lain di sekitar Graceland yang ada di benua utara akan diinvasi juga oleh kerajaan Harmonia. Nah, karena mereka bertiga memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin membantu Flame Champion untuk melawan invasi dari negara lain, akhirnya mereka bertiga pun melakukan petualangan bersama menuju desa Chisa. Sedangkan di sisi lain, desa Safir yang telah ditaklukkan oleh Harmonia, berita tersebut terdengar ke telinga para Lizard dan Karaya, sehingga mereka bergegas menghadang pasukan Harmonia dengan kekuatan penuh. Oke semuanya, mungkin segitu aja pembahasan kali ini. Gua Dans, arigatou gozaimasu, salam hikikomori.